Kembali bersama kami pemirsa. Budi Said, pengusaha yang dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya, divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi manipulasi pembelian emas PT Aneka Tambang atau Antam. Majelis Hakim juga menyatakan Budi Said terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi dilakukan Budi bersama-sama broker emas Eksi Anggraini dan mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam Abdul Haris dan sejumlah pegawai PT Antam. Selain pidana 15 tahun penjara, Majelis Hakim juga mendenda Budi Said sebesar 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan penjara. Tidak hanya divonis bersalah karena korupsi, Budi Said juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti berupa emas seberat 58,8 kg dan denda uang sebesar 35,5 miliar rupiah. Sebelumnya jaksa menuntut Budi Said divonis 16 tahun penjara dan membayar denda serta mengembalikan emas berat 136 kg karena dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar 1 triliun rupiah. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budi Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun, denda sejumlah 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pengganti uang terhadap terdakwa sebanyak 58,841 kg emas Antam atau setara dengan nilai sejumlah 35.893.372 rupiah atau 99 sen sebagai pengganti atas kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan terhadap harta benda terdakwa yang telah dilakukan pemblokiran nomor 1 sertifikat 02 sampai dengan sertifikat hak milik nomor 003634 di mana apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meluruskan soal isu pemberian amnesti. Pemerintah tidak ada maksud untuk serta-merta membebaskan pelaku tindak pidana termasuk koruptor. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan wacana tobat bagi koruptor dengan cara mengembalikan harta negara yang telah dicuri sebelumnya. Wacana memaafkan koruptor hingga denda damai untuk tindak pidana korupsi ini terus menuai polemik. Di hadapan mahasiswa Indonesia di Al-Azhar, Kairo, Mesir, Presiden Prabowo Subianto mengaku hendak memaafkan para koruptor jika mereka mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat. Tak menyatakan jumlahnya, Prabowo justru mengaku hendak memaafkan para koruptor dengan syarat tertentu. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya
mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan, rencana ini merupakan strategi pemberantasan rasuah dengan menekankan pada pemulihan negara. Yusril mengatakan Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana korupsi. Nah, jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap orang yang masih dalam proses hukum diduga melakukan korupsi atau orang yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi, Presiden bisa memberikan abolisi, bisa juga memberikan abolisi jadi perkaranya tidak dituntut, atau Presiden memberikan amnesti sedang sidang ataupun diadili ataupun juga tidak akan dituntut. Itu bisa terjadi. Jadi kalau itu dilakukan, maka ketentuan tentang bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, itu kalau diberikan abolisi amnesti, ya perkara itu selesai. Nah, lebih tinggi itu di 45. Sementara mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritisi rencana Presiden Prabowo yang akan memaafkan koruptor asalkan kembalikan uang yang telah diambil kepada negara. Menurut Mahfud, Prabowo akan kesulitan dalam mengetahui jumlah uang yang telah digarong para koruptor. Menurut Mahfud, untuk mengetahui jumlah uang yang dikorupsi harus melalui pengadilan. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Gitu, itu sama aja. Oke. Pak, tapi dikit Pak Andi Aktas kan ada menyinggung sedikit soal turunan dari Undang-Undang Kejaksaan. Berarti ini apakah ada keterkaitan akan ada? Ya itu. Yang saya katakan tadi itu menyebut Undang-Undang Kejaksaan itu salah. Undang-Undang Kejaksaan itu mengatur tentang itu di dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai di mana sebuah kasus itu tidak diadili asal ada perdamaian tentang jumlah yang dibayar. Itu pasal 35 menyebut bahwa itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Lihat aja pasal 35 itu tindak pidana ekonomi itu ada 3. Kepabeanan, perpajakan, dan apa tadi? Dan bea cukai. Hanya itu yang boleh. Kalau korupsi lain tidak boleh, tidak pernah ada dan tidak boleh ada. Tapi terserah aja, nanti lihat aja akibatnya akan lari semua orang koruptor diam-diam, kalau mau ketahuan baru ngelapor, minta damai, dan kita tidak tahu siapa yang mendamaikan. Kan gitu. Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, denda damai tidak bisa diterapkan untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi. Menurut Harli, denda damai ini hanya bisa diterapkan untuk penyelesaian tindak pidana ekonomi.